dari nama-nama Allah Al-Husna, yaitu Al-Hamid. Al-Hamid artinya adalah Maha terpuji. Huwal Mahmud bi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi. Artinya Tuhan kita itu adalah terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada af'al perbuatannya, dan terpuji pada ahkam hukum-hukumnya. Al-Hamid. Allah terpuji pada zatnya, karena zat Allah laisa kamitslihi syai'. Zat Allah tidak seperti sesuatu. Zat Allah tidak pernah berhajat kepada sesuatu. Zat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu, bahkan Dia pencipta segala sesuatu. Zat Allah Maha terpuji. Wa sifatihi, dan sifat Allah Maha terpuji. Sifat-sifat Allah semuanya adalah kesempurnaan, keindahan, kebesaran, ketinggian. Sifat-sifat Allah keindahan, kesempurnaan, kebesaran, dan ketinggian. Wa asma'ihi, dan Maha terpuji Allah pada nama-namanya. Seluruh nama Allah itu disebut Al-Husna, nama yang baik. Wa af'alih, dan terpuji Allah pada perbuatan-perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak pada tempatnya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak ada makna dan hikmahnya. Maka itu terpuji Allah pada perbuatannya. Salah ulah kada mau, Maha suci Allah daripada yang demikian. Salah cita kada mau. Dan Maha suci Allah pada hukum-hukumnya. Segala hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha terpuji. Tidak ada celaan sedikit juga pun hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya terpuji. Para muhibbin rahimakumullah. Hukum-hukum Allah tidak ada celah. Maha suci hukum Allah daripada zalim. Semuaan hukum yang dibikin oleh Allah itu adalah tepat dan paling baik untuk kita. Apa-apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti dipuji oleh orang-orang yang berakal. Bagaimanapun Allah menghukumkan sesuatu, itu pasti terpuji bagi orang-orang yang berakal. Karena hukum Allah itu pasti tepat dan benar. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dicontohkan, pencuri dipotong tangannya, maling ditatak tangannya. Itu hukum Allah. Orang-orang yang berzina itu bisa dipukul, dicambuk 100 kali, atau bisa dirajam sampai mati. Ini hukum Allah. Orang yang sengaja membunuh dikisas bunuh. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tepat dan sangat terpuji apabila dipandang dengan akal yang sehat, akal yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Seorang dokter itu kalau melihat ada anggota tubuh seseorang yang rusak, batis misalnya rusak, dan ini kalau dibiarkan batis ini akan mengganggu
bagian tubuh lainnya. Maka dokter memutuskan batisnya harus diamputasi atau dipotong. Tak, dipotong dokter batis seseorang tadi, sehingga bagian tubuh lainnya sehat. Dokter tersebut dipuji, padahal menatak batis orang nih, menatak batis orang, dipuji, diupah lagi. Kenapa sebabnya dokter dipuji berlaku demikian? Karena kalau dibiarkan batis nang rusak itu akan mengganggu bagian tubuh nang lainnya. Nah demikian para muhibbin rahimakumullah. Manusia dalam pandangan Allah merupakan satu kesatuan. Manusia satu, ummatan wahidah, satu ummah. Dalam hadis mengatakan bahwa orang yang beriman itu seperti satu jasad, satu tubuh. Nah apabila tubuh ini rusak, kalau dibiarkan rusaknya ini kada dibuang, akan menjalar kepada yang lainnya. Seseorang yang mencuri, seseorang yang berzina, seseorang yang membunuh, ini adalah ibarat penyakit-penyakit yang kalau dibiarkan akan menjalar kepada umat-umat yang lainnya. Lalu pembunuh dibunuh, pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dirajam. Supaya apa? Allah bikin hukum demikian supaya penyakit ini jangan menjalar kepada umat-umat yang lainnya. Maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hukumnya. Kalau orang berzina dibiarkan, menjalar perzinahan dengan cepat kemana-mana. Orang mencuri dihukum dengan ringan, pencurian merajalela di mana-mana. Kenapa sebabnya? Karena kadang menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Al-Hamid. Di antaranya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi bila kita mengingkari bahwa Hamid ini adalah nama Allah, ini kita bisa kafir karena dibuat dalam Al-Quran. Kalau kita kada percaya, berarti kada percaya dengan Al-Quran. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya barang siapa bersyukur kepada Allah, diberinya nikmat, diberinya rahmah, diberinya macam-macam, syukur kepada Allah. Fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka hanya saja syukur itu kembali manfaatnya kepada orang yang bersyukur. Kita memuji Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, manfaatnya kepada kita. Fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka manfaat syukur itu kembali untuk dirinya. Kalau kita bersyukur Allah jadi maha tinggi, kalau kita kada bersyukur Allah jadi rendah, kada. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, menggunakan nikmat dalam maksiat. Wa man kafara fa innallaha ghani, Allah maha kaya. Kita syukur, kita kufur, Allah maha kaya. Hamid lagi terpuji. Kan banyak orang kaya cuma kada terpuji. Kalau Allah ini maha kaya lagi terpuji. Orang-orang yang punya kekayaan tapi dengan jalan yang diharamkan Allah, itu kaya tapi kada hamid, kada terpuji. Orang yang kaya tapi kikir, kada hamid, kada terpuji. Nah Allah ini ghaniyun hamid, maha kaya lagi terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita wajib percaya, wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Hamid, terpuji pada zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, dan ahkamnya. Apabila kita sudah meyakini, mempercayai Al-Hamid, maka akan tumbuh sikap di dalam diri kita, akan timbul akhlak dalam diri kita,
akan timbul kelakuan dalam diri kita karena kita percaya bahwa Al-Hamid salah satu nama Allah. Nah, apa yang timbul pertama adalah hamdulillah fi mawadhi'i. Memuji Allah pada tempatnya memuji. Kita beriman Allah Maha terpuji, kita mesti memuji. Di mana kita puji Allah? Pada tempatnya. Karena pada semua tempat kita patut memuji Allah. Innallaha yuhibbu ay yuhmada. Sesungguhnya Allah itu suka jika dipuji. Allah suka bahwa dipuji. Hamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Memuji Allah itu merupakan keamanan bagi nikmat agar tidak hilang nikmat itu. Mengucap alhamdulillah merupakan pengimanan kepada Al-Hamid. Seringkali kita mengucap alhamdulillah, itu sebenarnya adalah buah daripada iman kepada Al-Hamid ini. Namun ucapan alhamdulillah itu kada semuaan baik kita ucapkan. Karena ada tempat-tempat tertentu di mana kita dilarang mengucap alhamdulillah, dibenci. Jadi oleh ulama fikih bahwa mengucap alhamdulillah itu terbagi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Alhamdulillah. Nah, ini bisa berpahala, bisa kada, tergantung keadaannya. Di mana kita wajib mengucap alhamdulillah dalam sembahyang. Mau kada mau, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cobaan kada alhamdulillah, kada sah sembahyang. Nah, itu wajib. Wal khutbatil jumu'ah, khutbah Jumat, khatib alhamdulillahilladzi ini jadi khatib. Kada kau diganti alhamdulillah. Yang kedua, mengucap alhamdulillah sunat. Seperti alhamdulillah pada khutbah nikah. Khutbah nikah biasa alhamdulillah, ini pemulaannya itu sunat. Memulai doa dan mengakhiri doa. Orang berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ujungnya pulang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sunat. Ya, sudah makan, lontong makan, basuh tangan, alhamdulillah. Walaupun belum mariga, yang salang mariga, ini alhamdulillah. Lontong basuh tangan, alhamdulillah. Wasyurbi, imbah minum, alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulul aklata fa yahmaduhu biha wa yashrabu syurbata fa yahmaduhu biha. Allah ridha dari seorang hamba, dia makan satu makanan kemudian dia mengucap alhamdulillah. Dia minum satu minuman, dia ucap alhamdulillah. Allah ridha. Bila Allah Ta'ala ridha itu sudah luar biasa. Wan naum, imbah guring. Mohon guring bacaannya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bangun. Sunat. Wal lubsi, ketika berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang memakai satu pakaian kemudian dia mengucap alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu dzunubuhu ma taqaddam, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang mungkin terutama dosa-dosa dalam masalah pakaian.
diampuni oleh Allah. Wabtida'i tasnif, mulai mengarang, nulis buku, nulis surat, alhamdulillah, sunat. Wa inda hudusin ni'matin zahirah wa batinah wa indifai makruhin lahu wa lil muslimin, ketika hasilnya nikmat baik yang zahir atau nikmat yang batin, dan ketika tertolak daripada yang dibenci bagi dia dan bagi muslimin. Atau orang muslimin dapat nikmat, alhamdulillah. Waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ditawari oleh Jibril beberapa minuman. Ada khamar, ada susu, ada air putih. Nabi kita memilih susu. Apa Jibril mengata? Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena pilihan Rasulullah tepat. Nah, demikian pula kalau kita melihat ada saudara kita yang muslim mendapatkan satu kebenaran dalam beberapa pilihan, mendapatkan satu nikmat, tertolak daripada bencana musibah, kita disunatkan mengucap alhamdulillah. Ini buah keimanan daripada Al-Hamid, nama Allah yang ke-56. Wa ba'dal khuruj minal khala, keluar dari jamban, ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani, sunat juga. Wa ba'dal autas, sesudah bersin, sesudah wahin sekali, alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. 3 kali, alhamdulillah. 4 kali, jangan lagi. Itu salismaan ngaran. Itu ujar Nabi kita demikian. Hingga 3 kali itu kan banyak sudah. Alhamdulillah. Jadi wahin nang keempat jangan alhamdulillah lagi, cari ubat saja lagi. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Nang mana kita dianjurkan mengucap alhamdulillah. Imbah makan tuh mau kada mau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kadang-kadang kita mengucap alhamdulillah itu ada makruh, dibenci oleh Allah. Nah, salah tempatnya. Kita berada di tempat nang kada layak untuk menyebut nama Allah. Dalam jamban mariga alhamdulillah, nah salah. Tempatnya kada cocok. Di tempat sampah, di tempat nang kotor-kotor, jangan alhamdulillah. Kada cocok dengan nama Allah yang mulia, memuji Allah di situ. Nang haram. Nang haram ini mengucap alhamdulillah indal farah biwuqu'il ma'siyah, ketika gembira dengan terjadinya maksiat. Orang berjudi menang, alhamdulillah. Orang minum arak, untung, alhamdulillah. Bertambah dosa. Orang memakai pakaian yang haram, binian memakai pakaian yang membuka aurat, alhamdulillah, menambahi dosa. Aw inda musibati akhihil mu'min, kada boleh juga, dilarang juga kita mengucap alhamdulillah ketika saudara kita yang mukmin dapat musibah. Siapa kecelakaan tadi, alhamdulillah. Ini dilarang juga itu. Nah, yang pertama buah dari keimanan kita terhadap Al-Hamid, bahwa Allah Ta'ala itu terpuji pada zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya dan ahkamnya. Pertama adalah memuji Allah pada tempat-tempat yang disuruh kita memujinya. Yang kedua, buah dari keimanan itu la yahmadul khalqa illa inda amani afatil madah. Dia tidak mau memuji makhluk. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Hamid, nama Allah Al-Hamid ini kada mau muji makhluk.
Dalam Al-Quran disebutkan falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Hanya milik Allah itu pujian. Tuhannya langit, bumi, dan Tuhan semesta alam. Ini kadang memuji makhluk. Kecuali dia ingat bahwa kehebatan yang ada pada makhluk itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaran puji-puji ada mau, kecuali ini ingat bahwa kehebatan, keindahan, keelokan yang ada pada makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan memuji makhluk, sebenarnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan lagi dia tidak mau memuji makhluk kecuali ketika aman daripada bahaya memuji. Kan kita memuji makhluk ini berbahaya. Oleh Imam Ghazali disebutkan kadang-kadangnya ada 6 bahaya kita memuji orang lain ini, memuji makhluk ini. Pertama, bahayanya kita memuji orang. Innahu qad yufritu. Terkadang kita memuji ini melampau batas. Nah, kadang-kadang kita memuji orang, pujian kita itu melampau batas. Fayantahi ilal kizib, berujung kepada dusta. Bah, orangnya Pak ibadah luar biasa, semalaman kada beguringan. Iya, garang semalaman. Nah, melampau batas. Orangnya buas kayak bulan purnama, bujur garang kayak bulan purnama. Kata laluan memuji, akhirnya kepada dusta. Nah, ini bahayanya memuji. Annahu qad yufrid, terkadang melampau batas. Artinya silahkan memuji makhluk. Pertama, ingat kepada Tuhan. Yang kedua, kadang melampau batas. Yang ketiga, annahum qad yadkhuluhur riya wan nifaq, terkadang dalam pujian itu masuk riya dan kemunafikan. Nah, kita kadang-kadang sebenarnya kada ketuju lawan orang tuh, tapi di tengah orang banyak kita puji. Nah, ini munafik karanya. Kita muar lawan orang itu, tapi kita puji di tengah-tengah orang. Nah, ini nifaq. Ini munafik. Yang ketiga, annahu qad yaqulu ma la yatahaqqaquhu, kadang-kadang dia bisa mengata pujian itu dengan sesuatu yang belum dia pastikan. Amun bujur macam itu inya. Sudah kita puji. Nah, yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalim aw fasik. Dia memuji seseorang padahal yang dipujinya itu orang zalim atau orang fasik. Nah, ini berbahaya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha yaghdabu idza mudihal fasik, idza mudihal fasik ghadiba rabb wa tazza lidzalikal arash. Apabila dipuji orang yang fasik itu, Allah murka dan berguncang aras. Di dalam kitab Faidul Qadir mensyarahkan hadis ini secara umum, pujian apapun, kalau orang tuh zalim, orang tuh fasik, tapi ini sosial tinggi, kita puji bahwa itu orangnya sosial, tetap kita berdosa karena dia fasik. Dia zalim, cuma orangnya ini penolongan, orangnya ini pemurah, tapi dia zalim kepada rakyatnya, umpamanya pemimpin, pemurah lawan orang. Kita puji, oh itu pemurah, nah kada boleh memuji itu, karena ini orang zalim. Apalagi yang kita puji itu maksiatnya, makinnya lagi. Nah, orang-orang yang beriman kepada Al-Hamid, dia tidak mau memuji kecuali dengan 2 syarat. Pertama, selamat daripada bahaya memuji. Yang kedua, dia ingat bahwa yang dipuji itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.